Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmadewi dengan NIM 2311098. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu dengan Ibu Utin Mutia MPD. Baiklah, soal yang pertama yaitu analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetisi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi proses pembelajaran dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek seperti project-based learning atau pembelajaran berbasis masalah problem-based learning dan mengajarkan materi misalnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan dengan media inovatif yang apa kamu gunakan. Integrasi Project Based Learning (PJBL) ataupun Problem Based Learning (PBL) dalam materi toleransi dan kerukunan antar beragama. Sebagai calon guru PAI dan budi pekerti, pendekatan PJBL dan PBL ini sangat tepat untuk membangun pemahaman yang mendalam dalam membentuk sikap toleran secara nyata pada siswa SMA. Dan ada pun tahapan-tahapannya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan proses budget learning PJBL. Tujuannya yaitu menumbuhkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama secara kontekstual melalui kegiatan-kegiatan proyek, yang dimana bisa seperti perencanaan proyek. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk merancang suatu proyek. Misalnya kampanye media sosial tentang toleransi. Di-upload di Instagram ataupun di YouTube. Membuat video pendek tentang praktik kerukunan di lingkungan sekitar mereka, dan bisa menyelenggarakan talk show atau dialog antar beragama yang dilakukan di lingkungannya. Dan siswa bisa melakukan wawancara ke tokoh-tokoh agama lokal. Setelah melakukan wawancara ke tokoh agama lokal tersebut, lalu mengumpulkan data dan membuat seperti konten-konten tentang kampanye. Setelah itu membuat presentasi proyek, di mana presentasi proyek itu akan dipresentasikan karya mereka yaitu di depan kelas ataupun dalam kegiatan seperti pekan-pekan toleransi dan refleksi dan evaluasi, yang dimana siswa bisa merefleksikan nilai-nilai toleransi yang mereka pelajari dan implementasikan di dalam lingkungan mereka atau di dunia nyatanya. Media inovatif ini menggunakan Canva untuk membuat infografis dan menggunakan CapCut untuk mengedit video. Instagram ataupun TikToknya bisa sebagai platform ataupun sebagai kampanye digitalnya, dan menggunakan Padlet ataupun untuk kolaborasi ide-idenya secara online. Yang kedua itu menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL). Bisa tahapan-tahapannya yaitu seperti orientasi terhadap masalah. Guru memberikan studi kasus yang nyata, misalnya video viral ujaran tentang kebencian atau pengejekan terhadap agama-agama. Yang kedua itu tahapannya yaitu identifikasi masalah, di mana siswa bisa menganalisis penyebab dan dampak dari intoleransi yang mereka lakukan tersebut. Dan mengumpulkan data-data. Siswa mencari data tentang misalnya agamanya Islam, yaitu mencari data-data ajaran Islam tentang toleransi seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dan menggunakan data-data seperti hadis-hadis. Merumuskan solusi. Siswa bisa melakukan standar operasional prosedur, yang dimana toleransi di sekolah. Dan presentasi solusi dapat berupa menggunakan poster-poster digital seperti video edukasi ataupun simulasi-simulasi yang debat-debat tentang toleransi. Evaluasi dan refleksi, yang dimana guru dan siswa bersama-sama menilai hasil pembelajaran
dan perubahan-perubahan sikap mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu inovasi budi pekerti di era digital, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten-konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam? Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia nyata. Inovasi pembelajaran budi pekerti untuk mengatasi cyberbullying dan membangun etika digital. Peran inovasi ini, pembelajaran budi pekerti ini tujuannya yaitu membentuk karakter digital siswa berdasarkan nilai-nilai seperti akhlakul karimah, seperti amanah dan ukhuwah Islamiyah. Dan adapun strategi yang bisa diterapkannya yaitu yang pertama itu guru berbasis kasus nyata ataupun case-based learning. Guru menyajikan kasus-kasus yang tadi dijelaskan seperti cyberbullying, siswa menganalisis akibat-akibat dari kasus-kasus tersebut. Dan melalui diskusi seperti nilai-nilai Islam seperti larangan berghibah, menjaga lisan, dan menjaga akhlak karimah, dan menggunakan digital literacy with Islamic first yang membuat modul pembelajaran etika digital yang didasari dengan hadis maupun dalam Al-Quran. Siswa bisa membuat konten-konten positif yaitu di media sosial yang bertema misalnya etika Islam di dunia nyata, dan menggunakan bisa juga menggunakan platform seperti Kahoot, kuis ataupun kuis interaktif yang materinya seperti seputaran akhlak digital. Mentoring misal teman sebaya, menciptakan budi pekerti digital yang memberikan edukasi kepada teman sebaya tentang etika dan juga refleksi personal yang dimana kita membuat digital diary, yaitu misalnya tentang refleksi siswa terhadap bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Islam saat menggunakan media digital. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.